kok serius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Abdullah Gimnastiar dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Syekh Nurjati Cirebon, semester 7 kelas C. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha di bidang kuliner. Oke, langsung saja kita masuk ke wawancaranya. Dengan Mas siapa, kemudian asalnya dari mana dan membuka usaha apa? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Suhada. Saya di sini usaha kebab namanya Kebab Abi di Desa Dawan, Kecamatan Tengah Tani. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama ya Pak. Di sini bagaimana gitu sejarah singkat perjalanan usaha Mas? Oh iya. Berbicara sejarah ya, kalau kita berbicara sejarah otomatis kita berbicara masa lalu. Yang namanya ngerintis usaha atau membuat usaha itu pasti harus ada pengalaman dulu, harus ada niat dan doa. Iya. Yang pertama saya lakukan adalah saya itu nggak mandang kerja apa saya gitu. Sebelumnya saya mendirikan kebab itu awalnya kerja di bos gitu. Kemudian udah lama kemudian saya ya saya nggak mau gitu, masa kerja sama orang terus, nanti yang kaya orang gitu bukan saya. Iya. Jadi saya bikin usaha sendiri, saya kerja tapi saya juga bikin usaha gitu. Jadi nyuruh orang lah, saya hanya kerja di orang tapi saya juga nyuruh orang gitu, jadi berkembang. Iya. Begitu mas. Itu sejarah singkatnya gitu tentang Iya. perjalanan usaha Bapak. Iya. Oke. Jadi intinya kerja di orang dulu, terus setelah ilmunya udah dapet, kita ajarin ke orang lagi, tapi buat usaha kita gitu. Iya. Betul. Seperti itu. Oke, itu mungkin sejarah singkatnya ya. Hmm. Untuk pertanyaan kedua ya Mas, Siap. sudah berapa lama gitu Mas mendirikan usaha ini? Kalau mendirikan usaha ini sih ya belum terlalu lama, baru sekitar 1 tahun lah, kurang lebih 1 tahun. Tapi saya kerja itu nggak lama juga, cuma sekitar 6 bulanan. Oh, 6 bulan. Iya, 6 bulan kerja di orang, 1 tahun saya itu sendiri gitu. Oh, iya. Mm. Oke, itu mungkin pertanyaan kedua. Selanjutnya pertanyaan ketiga itu, apakah Bapak mempunyai karyawan gitu dalam usaha ini? Oh, karyawan. Iya kan, saya kan udah bilang pas awal saya kerja di orang, tapi saya juga pas udah 6 bulan itu saya mencoba usaha sendiri. Saya ngajarin orang nih mas, Iya. ngajarin orang buat bikin kebab. Nah tapi setelah udah berapa bulan saya tinggal gitu. Ini loh, kamu pegang. Tapi ya saya tetap kontrol gitu. Walaupun saya udah punya usaha kebab, tapi saya juga tetap bekerja. Iya, Gitu siap. mas. Oke. Jadi punya Karyawan ya? alhamdulillah iya satu. Berapa kalau tahu? Karyawannya satu, baru satu mas. Satu, ya. Soalnya baru pembukaan ya 1 tahun. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, sewaktu Mas membangun usaha kebab ini, berapa modal yang dikeluarkan dalam usaha ini? Oh modal. Ya kalau dihitung-hitung ya mas, kita paling sekitar 7 sampai 8 juta. Soalnya itu udah lengkap 7 sampai 8 juta. Udah sama lapaknya gitu ya Pak? Kalau lapak itu nyari sendiri mas, soalnya lapak kan kita nyari terus kontrak juga kan lain lah di luar itu. Oh. Di luar tadi tuh cuma baru gerobak sama bahan-bahan 7 juta ya? 7 sampai 8 juta. 8 juta. Soalnya gerobaknya aja kan mahal, gerobak kebab tahu sendiri sekitar 4 sampai 5 Iya. gerobaknya aja, belum peralatan yang lain. Bajanya aja yang buat penggorengan itu mas, harganya sampai 500.000. Oh. Yang buat gorengnya doang, belum yang buat ininya 10.000. Ya ada harganya lah. Iya, jadi total dalam mengeluarkan modal dalam usaha ini Mm-mm. sekitar 7 sampai 8 juta ya teman-teman. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya gitu. Apakah Bapak mempunyai kendala gitu dalam menjalankan usaha ini? Berbicara kendala ya, otomatis
yang namanya usaha otomatis ada kendalanya. Ya, Ada. betul. Hmm. Kendala yang saya alami itu pertama ya nyari agen gitu. Mau nyari agen. Agen apa? Agen daging, agen kebabnya, tortillanya, sayurnya gitu. Itu kan setiap toko frozen food itu belum tentu menyediakan yang namanya tortilla. Oh iya betul. Kebanyakan itu hanya menyediakan frozen foodnya aja serba 2.000. Itu juga paling ya kurang lengkap gitu. Jadi ada yang menyediakan tapi hanya beberapa gitu, apalagi di Cirebon gitu. Jaraknya pun jauh-jauh. Iya. Tapi itu kan bukan sebuah hambatan bagi saya, tapi justru itu yang bikin semangat saya gitu. Kalau itu jauh ya kita hadapi, namanya juga kan lagi ngerintis, lagi berjalan ya. Ya gitu, jadi mencari agen lah kehambatannya. Sama cuaca juga, cuaca ngaruh sih. Ketika lagi kayak gini kan Iya. ngaruh. Pas awal, pas baru buka ya belum terlalu itu sama covid kayak gitu. Ya alhamdulillah yang jajan ya ada gitu, banyak lumayan. Kemudian pas kayak gini ya yang penting bertahan aja lah mas, yang penting nggak rugi tapi bisa bertahan, bisa hidup bahasanya gitu. Iya, siap. Itu mungkin kendala yang dialami dalam usaha kebab yang dijalankan oleh Bapak Suhada ini. Oke, pertanyaan yang terakhir ya. Apa pesan yang disampaikan oleh Bapak untuk orang-orang gitu yang mau memulai usaha? Oh iya, intinya mah jangan malu jadi apapun. Ya. Karena saya juga kan sebelum itu ya kerja gitu, dagang, ngikut orang, ikut jadi owner jadi apa ya, operator kebab gitu awalnya. Tapi ya banyak sih yang bilang, sarjana kok dagang kebab, nggawe ning wong san kayak kono. Ya dari situ sebagai pencitraan saya gitu, iya sih emang bener saya sarjana, tapi kenapa saya jadi operator kebab? Ya nggak apa-apa, tapi setidaknya saya juga bisa buka usaha sendiri gitu. Ya mungkin itu, tetap semangat, jaga kesehatan. Ya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Itu mungkin pesan yang disampaikan Bapak Suhada gitu kepada kalian semua yang ingin memulai usaha. Usaha apa aja gitu, yang penting tetap semangat, kemudian dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Mungkin itu saja sesi wawancara pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Iya, siap. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.